Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para asam ibtidaiyah Darussalam yang saya hormati, para SMK Darussalam, pengurus yayasan, aparatur pemerintah, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Bapak Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, wali siswa putra putri kelas 1 sampai kelas 6, dan anak-anak semua yang kita cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka yang harus kita ketahui adalah tujuan. Ketika kita ingin berjalan ke depan, maka yang harus ditentukan adalah tujuan. Mau ke Gerbang Citra, mau ke Jakarta, ke Belaraja, atau kemana. Ketika tujuannya kita sudah tahu pasti, maka langkahnya akan tepat dan benar. Ya, begitupun dalam dunia pendidikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pendidikan kita mengenal tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik. Bapak Ibu, ya, mengembangkan potensi peserta didik, maknanya bahwa peserta didik ini kita memiliki potensi, memiliki bakat, memiliki minat, ya, dikembangkan dan untuk menjadi apa? Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu 3 poin pertama. Anak-anak kita harus menjadi anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Setelah itu pintar, disiplin, ya, kemudian bertanggung jawab, mandiri, terampil, bisa gotong royong, ya, dan yang lain-lainnya. Tapi poin utamanya adalah ini selalu diingatkan, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Anak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam Pancasila, dasar negara kita, dalam Pancasila ada 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu poin, ya. Baru berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang persatuan, ya, berbicara tentang kebersamaan, kerakyatan, kemusyawaratan, dan juga berbicara tentang keadilan. Tapi poinnya adalah bagaimana semua poin-poin itu didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menghantarkan anak-anak kita agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang selamat, anak yang selamat dunia akhirat, menjadi anak-anak yang soleh-solehan secara ritual dan soleh-solehan secara sosial. Maknanya soleh-solehan secara ritual mau menjalankan ajaran agamanya dengan penuh pengertian. Maknanya mengerjakannya sesuai dengan kapasitas keilmuannya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, jangka panjang tujuan yang ingin kita capai kira-kira seperti itu. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan apa saja untuk mencapai ke Gerbang Citra, ke Cikupa, ke Jakarta, ke Belaraja atau ke mana saja. Bisa banyak jalan menuju sana. Bisa jalan kaki, bisa berkendaraan, bisa naik ojek online, ya, ataupun bisa berlari. Nah, untuk mencapai keimanan dan
ketakwaan itu banyak cara bisa kita lakukan. Bagaimana caranya kita mendidik anak kita untuk menjadi taat dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ya, harus mengenal kapasitas diri, siapa dirinya. Ya, kita dilahirkan dari mana, harus seperti apa, bagaimana, dan nanti akan kemana, itu harus diketahui oleh jati diri anak-anak kita, ya. Terutama itu harus diketahui oleh orang tuanya, sehingga kita nanti tidak menjadi orang-orang yang merugi, ya. Kita tidak menjadi orang-orang yang suul khotimah di akhir masa. Ya, itu saja mungkin pesan singkat yang bisa kami sampaikan. Yang jelas kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk telah kita bersama-sama mendidik, membina, mengajar, dan membimbing anak-anak kita. Ya, jadi jangan sampai anak kita nanti pintar, sepinter-pinternya, tetapi tidak beriman. Ya, jangan sampai anak kita kaya, ya, dan penuh dengan kekayaan, tetapi lupa dari mana itu semuanya, ya. Dan anak kita menjadi pejabat yang tinggi dan yang lainnya kemudian lalai, tidak tahu tentang asal-muasalnya. Ini yang harus terus diingatkan oleh kita sebagai orang tua dan sebagai guru, untuk terus bagaimana generasi-generasi kita menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam kapasitas apa saja, sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai lain-lainnya, tetap memiliki fondasi patokan itu kepada kekuatan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu yang terpenting bagi kita. Kemudian, ya, kami sudah ucapkan terima kasih pada khususnya wali murid kelas 6 dan umumnya kepada wali murid semua dari kelas 1 sampai kelas 6 atas partisipasi kita mendidik, membina generasi ke depan ini, karena untuk kebahagiaan, kenyamanan, dan juga kesejahteraan serta keselamatan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Di dalam doa terakhir ketika tasawuf, Bu, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal, ya. Semoga kita semuanya terhindar dari azab jahannam, ya, di masa yang akan datang, ya. Wa min adzabil qabri, yang kita juga terhindar dari azab kubur, ya. Semoga itu anak-anak kita mengetahui dan bisa doakan. Dan terhindar dari azab kehidupan selama kita masih dunia maupun ketika kita dalam proses kenabian, ya. Dan semoga kita terhindar dari azab fitnah dajjal. Ya, itu yang penting ya Bu ya. Yang itu penting untuk kita, ya. Jangan sampai kita merugi di akhir masa, ya. Jangan sampai kita merugi di masa menjelang akhir, ya. Itu saja. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, jenjang prasekolah kita sudah laksanakan, ya. Untuk tingkat dasar, ya, di sini sekarang kita sudah laksanakan. Untuk tingkat menengah pertama SMP pun kita sudah ada. Untuk SMK kita sudah ada 4 jurusan di sini, ya. Untuk perkuliahan kita sejak 2010 sudah mengadakan kegiatan perkuliahan, ya. Walaupun masih kuliah, yang belum cita-cita kami adalah bagaimana kami bisa mendidik generasi dalam bentuk asrama, ya, boarding school, anak 24 jam berada di asrama. Itu mungkin cita-cita kami yang belum terrealisasi, ya. Karena itu kami berencana, berupaya, berniat, dan bismillah kami akan membuka proses untuk pendidikan boarding bagi para siswa yang mau nanti tinggal di asrama. Di lantai atas itu ada untuk 50 orang sudah ada, kasurnya sudah siap, ranjangnya sudah siap, ada di lantai 2 Bu, nanti yang mau tinggal di asrama, ya. Kemudian di lantai 3 sudah ada tempat untuk kegiatan mainnya, untuk jemurnya, dan yang lainnya.
Ya. Di belakang masih ada 2.000 lahan yang belum dibangun. Nah, itu butuh partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kami sudah meminta beberapa tenaga pengajar ke beberapa pesantren dan sudah mulai ada yang mengirim. Ya. Salah satu kita ustazah dari Al-Qayyam sudah ada di lingkungan kita untuk membimbing dan membina anak-anak generasi kita. Insya Allah nanti ketika pesantren sudah ada, pembimbingnya kita ambil dari pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Banten itu. Itu saja, semoga apa yang kita upayakan semua menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang mewakafkan tanah ini yaitu orang tua kami Haji Arisa bin Bebo, Haji Hasan bin Haji Masirun, semoga diampuni dosanya dan ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari A sampai Z. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada